Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa وعرج به إلى السماوات العلى ليريه من آياته الكبرى اللهم صل وسلم على هذا النبي المرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين كانوا للحق عونا وأنصارا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, dan juga yang ulun muliakan seluruh dewan guru Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad dalam pagar, wabil khusus orang tua kita ayahanda Guru Mazani, dan juga yang ulun muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad, Guru Daudi, dan semua pengajar-pengajar di pondok ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur mereka itu, disehatkan badan mereka itu fi sihatin wa afiyah. Dan juga yang ulun hormati para tetuha dan tokoh masyarakat, para undangan, dan juga yang ulun hormati qari kita tadi, adik kita Muhammad Yunus yang telah membacakan ayat suci Al-Quranul Karim dengan begitu indahnya. Terasa kita mendengar Muammar ZA hari ini, ya kan? Yukhadi'unallah dari ayatnya tadi, ya kan? Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya pada acara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melancarkan acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dan juga yang ulun hormati para adik-adik dari semua tingkatan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu pertama-tama memanjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, baik itu nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang lainnya seperti nikmat dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita, sehingga dengan panjang umur dan sehat badan kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah ini, di mana tempat ini banyak sekali mengeluarkan alumni-alumni yang menjadi orang-orang hebat. Ini pondok pesantren ini mungkin sama dengan Darul Hadis bagi pondok pesantrennya Al-Imam Nawawi, yang mana kata Al-Imam As-Subki, ya kan, beliau pernah pengen datang ke tempatnya Al-Imam Nawawi di Darul Hadis. Setelah sampai ke Darul Hadis, beliau dapati Al-Imam Nawawi telah meninggal. Kemudian beliau pun mengeluarkan satu syair yang sangat terkenal. Kata Imam Subki, wa fi daril hadisi latifu ma'nan ugabbilu dzal jidari wa dzal jidari la'alli an amussa biharri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Ya kah? Di sini
wa fi daril hadis latifu ma'nan. Di tempat ini, di tempat darul hadis ini, yang mana di tempat ini mengajarnya Al-Imamun Nawawi, latifu ma'nan, banyak sekali terkandung kenangan-kenangan yang sangat indah, di mana banyak orang di sini yang belajar dengan Al-Imamun Nawawi. Dari karena itulah kata Imam Subki, ugobbilu dzal jidari wa dzal jidari, makanya dinding-dinding ini aku ciumi sebertaan. Ya kan? Aku ciumi. La'alli an amussa biharri wajhi. Siapa tahu kata Al-Imam An-Nawawi, ya kan? Mukaku yang masih panas ini akan tersentuh dengan tempat yang pernah ya kan diinjak oleh tumitnya Al-Imamun Nawawi. Daripada sidin mengambil berkah daripada bekas Al-Imamun Nawawi. Dan juga di tempat Darul Hadis ini ya kan mengajar juga Al-Imam Abu Syamah, gurunya daripada Al-Imamun Nawawi. Jadi kada apa-apa juga, artinya telah mengambil berkat, mencium apa nih, mencium-cium tawing macam-macam tuh. Ini ada sedikit orang mencium kitab jadi padakan syirik tuh ini. Ya kan mencium buku maulid dipadakan syirik. Tekan nabi ininya tuh cium bener. Apa bedanya? Ya kan apa bedanya? Habis pipi bini dia apa? Kadus lagi dipanjangkan itulah. Padahal ya sama aja. Nah itulah. Nah begitu juga tempat ini, masya Allah. Tempat ini kada kegampangan. Ya kan tempat banyaknya ulama yang ya kan mengajar di sini. Kada kegampangan ilmunya. Ya kan tunjitaha, masya Allah, orang yang sangat diakui. Makanya ujar ulun pernah mendengar bahari pang mendengar aja lah. Mendengar. Di orang ketika Guru Abdurrahman Sidik Sapat datang ke Martapura ujar juga pang ulun lah. Mbah itu ya kan banyak orang yang maelangi sidin. Setelah bulikan itu lalu sin bu komentar sidin. Langaran alim itu sin kada banyak orang aja. Langaran alim itu sin madakan berdua aja pang sin. Di antaranya sin langaran bujur alim tuh itu tunjita sidin. Ya kan tunjita itu langaran bujur apa sidin? Bujur alim. Makanya ini ya kah tempat yang penuh keberkahan. Kita jaga di tempat ini. Ya kah kita jaga. Tapi punya banyu kalau dijaga-jaga biar seadanya. Jadi sudah banyu itu. Ya kan kalau nanti kan. Nah, jadi kita doakan juga ya mudah-mudahan guru-guru yang ada ini dipanjangkan Allah taala umur mereka itu, disehatkan badan mereka itu, ya kan dikabulkan segala hajat-hajat mereka itu, hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Kenapa para hadirin? Karena kita jadi mendoakan mereka itu, jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan kepada orang-orang yang mengajar, yang meneruskan perjuangannya Rasulullah, yang menyampaikan ajaran-ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa di dalam satu doanya. Kata Nabi, kada salah ini doa ini ulun pernah membaca di kitab Jawahirul Bukhari ini. Ujar sidin, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmati olehmu, sayangi olehmu, cintai olehmu akan khalifahku, akan penggantiku. Ya kan? Ini doa Nabi nih. Kemudian ya kan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya kan, wa man khulafauka ya Rasulullah? Siapakah gerangan khalifahmu itu wahai Rasulullah? Siapa yang dipadahkan pengganti pian itu siapa wahai Rasulullah? Mungkin di hati sahabat ini bertanya, ya kan? Bertanya atau mengata, alangkah bahagianya mereka itu. Alangkah senangnya, beruntungnya mereka itu yang dinamakan khalifah Rasulullah karena mendapatkan doa langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Lalu ujar Nabi, khalifahku itu alladzina yarwuna ahaditsi wa yu'allimuna an-nas. Khalifahku itu, penggantiku itu perlu kau ketahui adalah mereka yang meriwayatkan hadis-hadisku, mereka yang mencari hadis-hadisku. Setelah mereka itu mencari, mendapatkan dan mengerti, wa yu'allimunahan nas, kemudian diajarkannya kembali kepada orang lain. Itulah yang dinamakan khalifahnya Rasulullah. Kenapa? Karena mereka itulah yang akan meneruskan, menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain,
Khalifahnya Rasulullah itu adalah guru-guruan, ya kah? Guru-guruan. Dan Rasulullah, ya kah? Dan Nabi kadang-kadang merinci, guru kelas berapa kadang merinci Nabi. Ya kah? Makanya ada hadis lagi, kada doa Nabi, ya kan, mana doa ini mun kada salah andaka di Maraqil Ubudiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahummarhamil muallimin, ya Nabi. Ya Allah, rahmati olehmu ya Allah, sayangi ya Allah akan guru-guruan nang gajihnya bebayanya itu. Ya kan? Allahummarhamil muallimin. Ya Allah, rahmati olehmu para guru-guruan. Dan Nabi kada merinci nih guru-guru yang berapa nih. Bebarang aja guru napakah? Ya kan, guru lang abata saja khodaja rojasa sasado toza aghafaqa kalamana waya adanya. Nah, iya mengajari juga itu. Ya kan, Nabi, Allahummarhamil muallimin. Ya Allah, rahmati olehmu guru-guruan. Makanya jangan kada mengajar. Jangan kada mengajar mengkawa. Bebarang aja mengajar tuh di rumah kah, di sekolahan kah? Ya di masjid kah, di langgar kah? Ya kah? Di manakah? Pokoknya mengajar kah? Kenapa? Untuk mendapatkan doa dari Rasulullah. Ini doa batajak di antaranya nih. Ini doa bata Allahummarhamil muallimin. Malah Nabi lagi wa'atil a'marahum. Panjangkan ya Allah umur mereka itu tuh untungnya orang lang mengajar. Ya kah? Lang mengajar nih. Wa'atil a'marahum, panjangkan umur mereka itu. Wa'azillahum tahta zillika, dan naungi nanti ya Allah di bawah kenaungan Engkau pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Engkau. Kenapa kata Nabi? Li'annahum yu'allimuna kitabakal munzal. Karena mereka itulah yang mengajarkan Quran yang pian turunkan kepada ulun. Amung karena guru-guruan engke apa deh. Nah, dari karena itulah ayo kita sayangi, kita cintai, kita doakan guru-guru kita. Apalagi guru-guru kita ini guru-guru krisis wanar ini. Nah, itulah ya kan yang selalu hendaklah kita ingat, kita mendoakan kepada guru-guruan kita, ya kan? Guru-guruan kita. Jadi alhamdulillah kita dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat badan, sehingga kita bisa berhadir di tempat ini dengan panjang umur, sehat badan. Walaupun keadaan banyu mengka ini kita kawaja hadir, tapi biar kada banyu dalam, amunnya orangnya garing, kada kawa, ya kan, nikmat Allah tidak terhingga. Ujar Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirrihi wa mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumih, ya ka'annama siqatid dunya bihazafi riya. Siapa aja Nabi, kamu berpagi-pagi dalam keadaan jasmanimu, ruhanimu itu sehat, ya kan, ada orang jasmani sehat, rohani kan ada, kada sehat rohani, sehat jasmaninya kada sehat. Hari kita alhamdulillah jasmaninya, rohaninya sehat, ya kan. Wa indahu qutu yaumih, Nabi, ada pulang bisi duit itu kada usah sampai seminggu bang, cagar hari itu aja tak cukup. Wa indahu qutu yaumih, dan inya tuh ada aja bisi duit. Muka ada bisi duit sakit lalu juga pang lah, bakar duit nih ngalih juga pang guru bapen jingkar juga makanya ada ujar ini kata-kata anu jar, saya kira rumah yang kosong, rumah yang lama tak ditempati itu angker jar guru ternyata ya kah, dompet yang kosong itu lebih angker. Gampang kan? Ya kan, dompet yang kosong lebih angker. Film India tah sedih bener alur ceritanya nih, sampai-sampai yang menontonnya kita umpat juga suasananya sedih. Tapi ketahuilah bahwa kada berduit lebih sedih daripada film India nih, ya kan? Superman aja bisa melihat berkompres di sini gara-gara kada duit. Tapi ujar Nabi ya kan, wa indahu qutu yaumih. Apalagi bebinian ini mok kadang-kadang kayak ini yang jar laki. Aku nih yang ngelon ikam nih. No, ya. Sekalinya si bini membalas, aku gini yang ngelon ikam nih. Nah, ini begarak nih, ini lah ngalih urusannya. Ada tadi kayak ini aja, ini garak. Cuma ujar Nabi, ya kan? Wa indahu qutu yaumih. Inya ada aja pemakan cagar hari itu.
Ya karena faka'anna masiqatid dunya bihadzafiriha. Seolah-olah dunia dengan isi-isinya diberikan kepada inya. Dengan kita berkat sehat badan, rezeki ada aja hari ini, isuk kada usah dipikirkan. Ya ka burung kan bisa memikirkan rezeki besok. Nah, luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Jar ulama, in kunta tanam bila adawiyatin. Amun ikam guring kada meminum obat. Yang banyak aja guring itu orang harus minum apa dulu? Minum obat, mau kada minum obat kalau pindah guring sepenjadi mari sahak meninggal dalam keadaan apa? Guring, mari sahak, kesian mana ikan koji, duda, sama lawan pakai sah nenek. Ya kan? Jadi ujar ulama, in kunta tanam bila adawiyatin, amun ikam guring kada meminum obat. Wa tastayqizu bila alamin, ikam bangun daripada tidur badanmu pada sakit-sakitan, malah badan kita seger setelah mungkin beraktivitas seharian. Wa tataqallabu bila auja', ikam bisa beraktivitas ya kan, baju dalam jadi hayau ya kan, tersenyum aja luar biasa ya kan, itu wa tamshi bila musa'adah, ikam kau berjalan tanpa pakai alat bantu kah, pakai digendeng kah, pakai tongkat nang ampam itu kah kada. Wa ta'kulu wa tashrabu ma tasya, ikam bisa makan, ikam bisa minum sehendak. Nah apa aja kau dimakan, wadah ini belum dipersilahkan mana lagi kena limanya tuntong ya kak, mambil berkat nah pada sehendak juga aneh ya kak. Wa ta'kulu wa tashrabu ma tasya, maka engkau bisa makan bisa minum apa yang kau kehendaki, mau pedas kah, mau asam kah ya kak, mau apa aja ya kak, ikam bisa memakan lagi. Kenapa? Paraddid daiman alhamdulillah, maka olang-olangilah alaimu, janganlah engkau bosan-bosannya, janganlah engkau dulak-dulaknya daripada mengata alhamdulillahi rabbil alamin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa tahlil lagi guru? Bifadli sudah. Jul rumah lagi hasiratun fil bait, kalau ikam guring di rumah, fil bait hasiratun fil bait, guring di rumah pakai tikar purun tau jelah tikar purun. Kalau kita guring di tikar purun, maka insya Allah ketika bangun ya, ke belakang kita akan bertato para hadirin sekalian. Hasiratun bil bait, kalau ikam guring pakai tikar purun kada ambal kada karpet ya kah, dengan hanya tikar purun aja itu khairun, lebih baik bagi ikam minas serir, daripada ikam guring di atas ranjang yang mahal ya kah, lang bremot nya ada ranjang lang bremot dulu ya kah, daripada kelarangannya sehingga kita bisa mengatur posisi apa nih. Nah, badan kita nih itu siden, ikam guring di atas tikar purun itu jauh lebih baik daripada engkau guring di atas tilam tika ranjang yang pakai tilam yang mahal, spring bed yang macam-macam, tapi fil mustashfa andak di ratu jaleha andaknya, andak guringnya di ratu jaleha, dipelitain sani 2 juta semalaman ya kak, lebih baik kita guring ya kak, baulah apar para hadirin sekalian. Ya kak, tapi separuh awak ya tak ada guring aja, kada bangun aja lagi, kada sing melanan daripada sehatnya awak tah, kada kegampangan astagfirullah ya kak. Ada ampun maaf aja pang ulun bepender di sini Allah ya, rasa halus awak ulun di sini ngarnya sama ulun ini bejual banyu di sini, banyu dalam dijual di banyu ya kan, masya Allah. Nah ampun maaf ya. Nah jadi alhamdulillah ayo wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ya kan, la tuhsuha. Nah jadi sehingga dengan kita sehat badan, panjang umur, kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah ini, untuk kita bersama-sama memperingati peristiwa besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj ya kan, yang mana peristiwa ini kita peringati setiap tahunnya. Kenapa? Karena ini memang peristiwa yang sangat luar biasa. Jangankan peristiwa Isra Mi'raj ya kan, kita 17 Agustus saja kita peringati ya kan, hari kemerdekaan ini 17 Agustus itu tanggal berapa lah? Orang bisa menyambat aja rencak 17 Agustus itu tanggal berapa? Sekalinya ada yang memikirkan hiilah aja
Kita ini bisa menyambat aja jar. 17 Agustus tanggal berapa jar? Nah sedang bungulnya orang itu ya mah. Ya hari kesaktian Pancasila diperingati juga, hari Sumpah Pemuda, banyak kayak lagi. Apalagi ini peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang sangat luar biasa. Sampai-sampai peristiwa ini disebut di dalam Al-Qur'an, diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Isra. Makanya siapa orang yang tidak percaya dengan peristiwa ini maka dia dihukumkan dengan kafir. Peristiwa kenapa? Karena Allah Taala sangat jelas menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ditambah lagi selain kita ini memperingati peristiwa besar, peristiwa agung yang sangat luar biasa ini, peristiwa ini sangat penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan, sangat banyak mengandung pelajaran-pelajaran iktibar yang dapat kita ambil untuk kita terapkan di kehidupan kita di dunia yang singkat ini, tapi penuh dengan kedahsyatan ini. Kita hidup di dunia ini singkat aja lah, singkat benar, ya kah ada kerasaan tapi kena dipertanggung jawabakan. Ya Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu ya Nabi antara 60 lawan 70 aja. Rata-rata kayak itu, jarang limpat. Paling yang di sini yang limpat paling berdua bertiga. Sisanya nenek ada dalam mungkin 70-an. Ya Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 lawan 70 aja. Ayakah lawan pulanglah, maka handap umur umat Nabi maka handap lawan pulang waktunya ini kada kerasaan. Orang bahari maka umur panjang-panjang, lawan pulang waktu tuh lucutnya menghabiskan. Ada kita maka handap-handap, maka umur ini kada kerasaan. Ya waktu kada kerasaan. Makanya ya Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, ya Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali masa ini kada kerasaan lalu bujur kada kerasaan. Bagi orang yang kada kecalapan. Sudah kecalapan ini apa? Dimasukkannya ke TikTok batisnya daripada tapi jujur la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari itu kada kerasaan. Ya Nabi, as-sanah kasyahar. Ya kah? Setahun rasa sebulan. Wasyahar kal usbu'. Ya kah? Sebulan rasa seminggu. Wal usbu' kal yaum. Ya kah? Seminggu rasa sehari. Wal yaum kasa'ah. Ya Nabi, sehari rasa sejam wasa'ah qaddarmati minan nar, ya Nabi. Dan sesaat sejam itu rasa kena cuman orang yang menyalai api habis. Lu dulu ingat benar bulan puasa atau bulan puasa aja tah menuntungkan sehari aja tah bah lucut. Anak nuntungkan sehari itu juga berandam tuh Bang di mana? Di Banyuwangi ini kada kerasaan sebulan, kada kerasaan hari cucuk aja. Makanya jadi ulama, ad-dunya sa'ah. Dunia ini hanya sesaat, faj'alha ta'ah. Dari karena itu gunakan bujur-bujur untuk berbuat ketaatan. Penderi diri, laju kita berbuat taat. Ya kah, biar inya pina pengoler, kada lawas juga toh. Ya kah, kada kerasaan gitu nah. Timbul kada kerasaan kayak ulun kayak ini lah. Ini kada kerasaan nah, ulun ini kada kerasaan. 23 tahun sudah itu umur. Ya kan kadang-kadang makanya banyak aja orang ya kanya saruan dah katujuh aja dibuncu lagi. Kenapa? Inya merasang kayak bahari aja lagi padahal sudah penuhannya di kampung. Ya kan ad-dunya sa'ah, dunia itu hanya sesaat. Bahari ada di kampung ini si ini kampung Melayu lah, tahu aja kalau kampung Melayu lah situ nah. Si ini harus disambat pang nih lah, harus disambat pang orang nggak share langsung lo nih lipe kalau nih nah nih. Jadi si ini ke Jakarta gue di Jakarta tinggal di Jakarta 40-50 tahun sudah hidup di Jakarta. Berarti waktu tulaknya itu yang main belas-belasan aja nyar. Jadi 15-belasan tuh waktu belas-belasan itu kan bahari saruan itu dibuncu-buncu aja umur yang 15-16 nih tuh sekalinya di Jakarta lawat 50 tahun bulik limbahnya bulik tetap saruan gue duduknya dibuncu juga. Jadi jadi guru ada guru burai kadus bang sampai orang sini ikam nih tuh nang ikam dibuncu tuh waktu ikam 15 tahun. Oh ini ikam penuhannya di kampung sini tau kan.
Ya kada kerasaan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini hanya sesaat, makalah jadikanlah untuk kita berbuat taat. Ya kan? Wan nafsu tamma'ah. Nafsu ini karena habis-habisnya. Awidha qana'ah. Biasakan hidup ini untuk supaya qana'ah mun kada kita dibungulinya terus kena. Ya kan dibungulinya terus nih. Jadi kemana kita nak mulikakan kada lagi kemana tuh deh? Ya kan? Nah, jadi ya kan? Jadi ini bependeran aja gue ini kan ada orang berceramah gue ini rusak kau. Jadi makanya kita setiap bulan Rajab ini kita memperingati ini. Kenapa? Karena banyak benar, ya kah? Di dalam peristiwa ini mengandung ilmu, i'tibar, pelajaran yang sangat ya kan luar biasa. Dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ini. Ya kan? Nah, itu yang penting benar kita mana untuk menggali. Makanya aja Nabi ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu isinya sebertaan apa? Nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nya ada Jepang orang nang kada katuju berceramah ya terserah aja Pang. Kada baca asal acaraan aja. Munnya ulun tak katuju Pang. Ulun tak katuju bukannya ulunnya nang berceramah kada. Kenapa? Karena Nabi ad-din an-nasihah. Agama itu napa nasihat. Makanya hari Jumat karena orang berkumpul banyak lalu diandaki khutbah. Ya kan istisqa atau kumpul. Tapi jangan Pang istisqa inilah. Jangan nak minta hujan, ya Tuhan kurang aja kayaknya lagi. Mbah, soal istisqa ada khutbahnya. Hatta Nabi amunnya menanam orang ke kubur, pasti Nabi itu berceramah. Kenapa? Karena ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya kan agama itu nasihat. Nah, jadi tadi peristiwa ini banyak benar mengandung ilmu i'tibar yang dapat kita ambil. Maka diantaranya kedusan sebertaan Pang dikuya. Ya kah? Musim hujan gini ya Pak. Ya kah kita nih hari ini sumat-umat aja gurulah. Banyu putih dibuat tawas. Ceramah harus salawas. Nah, diantaranya ada sebuting yang bagus nih, sebuting aja kah? 2 ke 3 kah? Sebuting yang jelas nah. Nabi ya kan ketika sidin Mi'raj kan Mi'raj itu urujuhu ilal alamil ulwi ya kan mun Isra kan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa amunnya Mi'raj naik urujuhu naik ke Nabi ilal alamil ulwi ke alam atas. Nah lalu ujar Nabi lah utli'tu lailatal mi'raj. Aku diperlihatkan malam Mi'raj nih, ya kah? Malam Mi'raj. Yang diperlihatkan tuh an-nar, Nabi akan api neraka nih. Wah, api neraka serem jago gampangan. Makanya orang lang munnya hari Jumat fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Lalu kita mor ya. Nya kada tahu dibacaannya nih. Hendak ada pembacaan tiada dihigapin pembacaan nih. Ya kan dikiranya kalau wajib kalau kayak itu paksa fa yu'adzimuhullahu al-'adzabal akbar bar. Supaya ada kerennya juga dikit nih kada tahu lang batal sembahyang inyang kayak itu. Ya kan ini kada berilmu. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Tapi pian bujuran jolah. Coba daripada untungnya kita ada sekolahan, ada orang mengaji tak ilmu. Namun kita nak melihat di suatu daerah, lihat aja hari Jumat itu pian kelihatan tak? Amunnya ujar imam fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar ranai sejumatan itu menunjukkan orang itu kada pahamnya tak. Bujuk kadang kali ngali pengen melihat di daerah itu anak kita itu melihat itu paham kah kada kah? Ya kah? Sakanya ranai inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sunyi Allahu akbar. Nah berarti itu kata yang pahamnya tak. Kada sekolah di Sulamul Ulum dah orang tua sekolah tak. Sulah ganti sudah kada Sulamul Ulum lagi lah. Lalu orang bubuan Sulamul Ulum dikuyang kayak itu lalu rasa supan kadang kayak itu sekalian kan bisa juga bacaannya ya bar nah lebih itu ya kak aku diperlihatkan kata Nabi malam itu neraka ada kegampangan makanya fayu'adzibullahu al-'adzab Allahumma inni a'udzubika min 'adzabikal akbar kabar ternyata ya kak ada gampang neraka
Ujar Nabi, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah, bahwasanya paling enteng azab amun orang masuk neraka yaumul qiyamah nih, la rajulun ya Nabi, yaitu seseorang nih, la yudau, sungguh diandak, pi akhmusi qadameh, dilelebakan lelebakan batisnya nih, jamrotani, diandak 2 buting bara api aja, apinya sudah padam, ya kan, baranya aja lagi. Kenapa? Yagli bihima dimago, maka utak yang paling jauh daripada batis ini maka akan meleleh mendidih. Itu ajab neraka kata. Seremnya. Gampangan. Ya kah? Siup orang dengar neraka itu kadang-kadang. Ya kah? Jadi iya kah? Yagli, ya kah, bihima dimago, maka utaknya yang paling jauh daripada tumit itu akan mendidih, Nabi. Menggurak. Itulah paling jauh tak? Apalagi lang isi leher, apalagi lang isi dada, apalagi lang isi perut, apalagi isi burit, tahine. Jadi jus. Ada gampangan, ya kak, ya bihima dimago, maka otaknya akan mendidih, Nabi. Wahyaro, dan dia berpendapat annahu asyaddun nasi adaban, dan dia mengira bahwa inyalah orang yang paling bersangatan aja, padahal paling apa nih? Paling ringan nih, yang paling enteng, apalagi lang kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Manakala sudah dagingnya hancur, lebur, kami kembalikan lagi seperti semula, biar mereka itu merasakan bagaimana pedihnya azab. Ya kah? Biar kita ke neraka pulang kayaknya masuk surga, dikira masuk surga terus kita lah. Kada gitu bang lah. Nah, mbah itu Nabi utli'tu lailatul mi'raj an-nar, aku diperlihatkan malam mi'raj itu neraka nih. Nya kadang-kadang orang apa juga aja, kenapa gerangnya begaduhan dunda aja, masuk neraka ya unda juga aja, akannya nyaman masuk neraka itu. Ya kan? Coba ya latihan mulai di dunia ini, berokok tak balik, jangan kayak itu berokok kayak itu nah, katahan kah. Lalu paroaitu ya Nabi, maka aku lihat aksaro ahliha, kebanyakan penghuninya neraka nih. Faraitu aksaro ahliha, maka aku lihati kebanyakan ahlinya neraka ini, penduduknya ini, mayoritasnya adalah siapa? Ayo. Faraitu aksaro ahliha, maka aku lihati kebanyakan penduduk neraka ini adalah Sakalinya ujian Nabi paling banyak penghuni neraka itu al-fuqara, penduduk neraka yang panjang itu penduduknya itulah, ayakah orang yang mana al-fuqara. Faraitu aktsara ahliha. Ini ulun membaca kitab ini di Sirajut Talibin ada nah. Kalau enak melihat di Sirajut Talibin dah. Ya kah? Di Sirajut. Faraitu aktsara ahliha, maka aku lihati penghuni neraka yang paling banyak itu al-fuqara. Teknya sering kayak itu enggak ya? Orang susah. Lang SPP 3 bulan kada bayar tuh nah. Tek hadisan kayak itu nah, gimana? Maka aku lihat ya kah, penghuni neraka yang terbanyak tuh al-fuqara, yaitu orang fakir. Ya kah? Ini pengguna tabung 3 kilogram ini, atau orang penduduk neraka nih kebanyakannya adalah penerima penerima apa nih? Bansos, BL. Ayo kam. Aduh maka ulun gunakan yang 3 kilo ini juga. Kayak apa nih? Tapi tek hadisan kayak itu, jangankan kita, sahabat Nabi pun takjub nah ini. Ya kah? Ya kan, jar Nabi yang paling banyak tuh adalah penghuninya yaitu orang-orang yang fakir. Ya kan? Alangkah fakir. Jadi ujar sahabat Nabi, minal mal. Nah, untung sahabat Nabi bertakun. Minal mal. Ya kan? Pengguna 3 kilogram kah wahai Rasulullah? Ya kan? Lang SPP kada bayar sampai kau ini kah? Termasuk aja asrama yang kita kenal ada bayar aja lagi nih. Ya kah? Mbang kayak apa nih? Itu kah minal mal, daripada harta kah? Lalu ujar Nabi minal ilmi. Nah, alhamdulillah gitu ta. Tapi pulang resiko aja nih. Minal ilmi, fakir daripada ilmu. Jadi ya kah, orang yang masuk neraka tuh kebanyakannya yang mana? Orang bungol.
Ujar Gus Miftah orang goblok. Orang ya kah? Wah, maka lab juga lah. Apa pahal? Ya kah? Ini gara-gara lab ya, kayak itu Gus Miftah kesianam. Ya kah? Ini kadang nih ngesang Gus Miftah lain ulun adalah. Jadi janabi minal ilmi, daripada ilmu. Jadi orang yang banyak masuk neraka tuh lantaran dasar bungo. Maka dari itu ya rajin-rajin sekolah, rajin-rajin mengaji, rajin-rajin bayar SPP tiap bulan, dikirakan tuh. Ya kan minal ilmi, daripada ilmu. Kenapa? Ya kan karena ya kan orang yang kada beilmu tuh kayak apa tuh deh. Makanya kita ujar Abdullah Haddad, ya Abdullah Adab, alaika bima'rifati ma harramallahu alaik, di Risalatul Muawanah ta. Alaika bima'rifati ma harramallahu alaik. Lazimi olehmu dengan ikam mengenali, mempelajari bujur-bujur napa-napa lang kadabuli lang haram tuh napa-napa di sini itu kaji bujur-bujur. Litu janni bahu, supaya ikam kawa menjauh. Hei, kenapa? Li'anna man lam ya'rif syai'an, siapa saja mun urang kada tahu, iya kok pasti tagawi ya kan. Ya kan, nah ini nah yang anu itu deh diantaranya gara-gara kada ilmu. Fa yu'adzibullahu al-'adzabul akbar bar. Kada tahu langsung bahaya ngabatal itu. Kenapa bapender lain daripada gawian sumbah ya satu huruf yang memberi paham batal, apalagi dua paham kada paham ya kan batal, apalagi bar majinnya Masya Allah. Nah itulah ulun pian kada begayaan lah, ada begayaan. Ada orang kampung Melayu lah, kampung Melayu ada apa jo ulun kesakan kira kada apa jo nah, soalnya orang mati jo sudah. Kada nuntut juga kira sidin kada lah ya kan, cuma kada di Jepang disambat orang. Jadi sidin ini di kampung Melayu juga madam ke lain ya kan, bercari ke lain lawas nih berapa puluh tahun berhasil limbahnya berhasil naik haji serumahan ya kan, berhasil limbah tuntung naik haji, ke kampung pulang ke kampung. Limbah ke kampung ini karena ziarah ke kubur kuitan ya kan? Karena ziarah ke kubur kuitan. Limbah itu hamba itu datang ya kah usul Tuhan ya. Jadi langkesannya kayak ini sumbayang subuh ulun ini 4 juz sembahyang subuh terbelujur ulun juga imamnya nih ya kak. Limbah itu sidin ini tapi dihulusin datang ke langgar. Limbah tuntung itu sidin ini limbahnya subuh tuntung besalamanan sumbayang sunat pulang bro ya. Limbah sumbayang subuh sumbayang sunat pulang jurang apa nih cuman hendak ditagur kalau pindah orang sumbayang qobliyah kan tadi barunya kada kau aja toh. Jadi biar ya sudah malam isuk nggak taduhulu ulun kelanggar hanya sin datang sidin sumbayang sunat subuh ulun sumbayang sunat subuh juga mbah itu sumbayang subuh limbah tuntung sumbayang subuh lalu limbah tuntung berdoa sumbayang pulang. Nah lah ini jurang nah apalagi alasan nenek betul limbah besalamanan bepender nenek ada celah takut aneh. Oh ya pepin datang sudah 2-3 hari sudah sini jalan. Oh ya kan sudah berapa sudah lawan datang laos berapa bulan kayak itu dah 4 betakun lah jurang pian limbah sembahyang subuh tadi sembahyang napa mbak dia hajar. Nah ya kejadian kada sekolah di Sulam ya kayaknya kan sembahyang dia jadi julun kada boleh ada uli jurang haram sekalian jauh boleh aja di Makkah orang sembahyang juga ajar taduhuluan ngaji ke Makkah yang kayaknya di Makkah itu bebas ada boleh lah tamnaun nas kenapa jangan kau tegah manusia untuk bayang di Mekah itu. Nah kayak itu tapi yang kejadian kada ilmu alimun apa nawata wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu biar bujur juga tabalujur aja. Nah ayo dari karena itu ayo kita mengaji bujur-bujur ya kah lau badalin nasi sawabama
Ya kan, jikalau melihat manusianya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengaji, niscaya mereka itu akan ya kan bakajal aja gara mengaji aja. Niscaya orang ya kan mun kadat kawa tempat wani bebunuhan ya kan daripada mencari tempat jagar mengaji. Orang pejabat kadang maunya jadi pejabat. Ya kan orang yang di pasar kadang maunya jadi nabi ke pasar. Cuma kita beriman, ayo kita menuntut ilmu supaya jangan termasuk melang aktsaru ahlin nari, para itu aktsaru ahlihane menuntut. Apalagi ini lagi masa-masanya menuntut lah, masa-masanya menuntut. Ya kan lagi anu-anuman, ayolah ngaji bujur-bujur gitu dah. Ma utiya alimun ilman illa wa huwa syab. Ya kan? Jadi Imam Syafi'i kada dibari seseorang orang alim itu ilmu kecuali nya bakas lagi halusnya waktu amun sudah Tuhan mengaji ya cari pahala bener ya lagi. Sudah Tuhan ini mengaji cari pahala bener lagi. Paham kan kada paham lagi. Ya kan ditakuni kan kada ingat lagi. Maka ya kan paling selamat untuk masuk neraka paling selamat untuk selamat dari penerakan ya sudah ya nuntut ilmu ya kan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi jalan memasuk surga yang paling nyaman yaitu jalan menuntut ilmu. Artinya jadi orang baiknya mau apa masuk surga orang jahat. Nuntut ilmu bujuran nuntut ilmu jangan nuntut ilmu maka apa orang nuntut ilmu ini pianlah ini bagi yang sama karena nih ujar syair war rizqu ya'tihi sahla wa in amma fin nasi qahtu. Wah, ini luar biasa no. Catat toh. War rizqu ya'tihi sahla wa in amma fin nasi qahtu. Kalau orang yang sudah berilmu, dia mengerti, paham, rezeki itu akan mengalir walaupun dalam keadaan kemarau panjang. Nah, ini hebatnya war rizqu ya'tihi sahla wa in amma fin nasi qahtu. Wa man yatlubil ilma yahdha bi rutbatin lam yahutta abada. Siapa orang menuntut ilmu dan dia paham, dia mengerti, martabatnya kada pernah anjlok, kada bisa turun. Lain pejabat 2 periode habis. Ini pada-padanya orang cari paman birin nah. Karena ada lagi lemah elangnya deh. Padahal sih rajin bener ya lo. Insya Allah, mun sudah kayak ini sih nah. Lampu kunyung kan sih den. Ya kan ini karena ada lagi ham. Tapi jabatan sudah habis kayak bener deh. Tapi mun orang berilmu lam yakutta abada. Dia tidak akan pernah lagi turun jabatannya. Itulah daripada luar biasanya orang yang menuntut ilmu. Jadi war rizqu ya'tihi sahla wa in amma fin nasi qahtu ya kah. Tapi menuntut ilmu tuh ngalih bang nyawajan ta'allama bang. Ta'allama kan disorot tuh lil masyaqqat ngalih banar mencari ilmu itu ngalih. Tapi kan amun sudah dapat masya Allah luar biasa. Amun sudah dapat ilmu ini masya Allah dan kita paham di ilmu nah udah lagi gampangannya. Ujar Ibnu Abbas ya kah zalalna taliban fa'azazna matluban. Kami sewaktu menuntut ilmu hinanya luar biasa Ibnu Abbas. Wah, ada kegempaan Ibnu Abbas. Zalalna taliban, kami menuntut ilmu dalam keadaan hina. Kadang-kadang aku mengaji Ibnu Abbas ikan bisa aja guru tuh guring lagi. Bisa aja aku kada dibukai lawang guring di muhara lawang aku dulu siden. Maka siden ya kah pasir dengan debu-debunya mahantam aku zalalna taliban. Kami dalam menuntut ilmu hina banar. Tidak dipandang orang biar dipandang juga dipandang sebelah napa? Dipandang sebelah mata, di rumah saruan kada dikiau. Tahunya nih pendokan gancang makan jagarnya nenek. Kan makanan terbah, wah ada dikiau. Zalalna taliban, kami hina banar waktu menuntut ilmu. Tapi fa'azazna matluban, setelah kami berhasil. Setelah kami berhasil, mulianya kada ketulungan.
Ya kah? Fa'azzazna matluban, mulianya kami kada gegam pangan. Makanya Sayyidina Umar qaddama Ibnu Abbas wa huwa shaghirus sanni ala ya kah akabiris sahabah. Di zaman itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini padahal lagi anum, tetap dikedepankan oleh Sayyidina Umar, padahal ya kah sahabat yang jago-jago banyak. Kenapa? Karena ada ilmu ini. Nah, ilmu ini yang sangat luar biasa ya. Mudahan kita ya kan diberi Allah Taala ya kan taufik hidayah untuk gemar kepada ilmu, dan diberi pulang kita paham. Yuridillahu bi khairan yufaqihu fidinnya, menang menuntut banyak aja pahamnya nih ngalih ya kan ya. Mudahan kita pahamnya sudah paham ilmu, masya Allah ya kan. Wa'lam annal ilma, jar Ibnu Qayyim nih, tapi ini Qayyim pang, tapi ini ulama besar lah, cuma ada sedikit iktikad nang mbok kurang nih, cuma di sini wa'lam annal ilma, ketahuilah olehmu bahwasanya ilmu min asbabi sodhis sodri, bahwasanya ilmu ini penyebab hati ini kada mau galau ya kah. Min asbabi syarhis sodri, bahwasanya ilmu ini adalah penyebab dada kita ini menjadi luas. Itu ilmu, bukan harta, bukan jabatan ya kan. Kadang-kadang ada jabatan nah galau ya kan, tapi orang alim insya Allah kada mau galau. Ini hebatnya ilmu. Jadi di rumah lang alimnya si ikung, lang lain bisa galau, lang alim biasa aja. Yang alim kepa pikirkan kada berduit kepa aja, ambak biar bawa puasa aja. Fa innahu ya ka yuwassi'uhu awsa' minad dunya. Ikam tahu kazin, amun sudah orang berilmu inya paham, itu inya bisa meluaskan hati seseorang lebih luas daripada dunia. Makanya kita kada bingung melihat orang alim tuh pina nyaman-nyaman muhanya, padahal inya banyak aja bisi masalah. Kadang-kadang dipintai orang banyu, minta banyu lah jadi orang alim degin banyak juga bisi masalahnya atau kah. Tapi kadang-kadang muha orang alim tuh pina tenang-tenang aja, rancak latihan Senin Kamis juga puasa kada berduit ya kan. Jadi biasa aja, cuma itulah luar biasanya ilmu ya kan. Jadi sih wa'lam annal ilma min asbabi syarhis sadri fa innahu yuwassi'uhu awsa' minad dunya. Ilmu ini bisa meluaskan hati seseorang lebih luas daripada dunia. Nah, kayak itu tah. Ayo, mudah-mudahan sebertaan mengaji di sini, mudah-mudahan ya kah diberi Allah Taala Subhanahu wa taala paham yang fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Nah, itulah lang terpenting daripada diantaranya yang kita ambil daripada pelajaran atau peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita peringati pada hari ini. Nah, mudah-mudahan yang ulun sampaikan ada manfaatnya, tapi ulun minta ampun, minta maaf benar seandainya ada yang tidak berkenan dengan ceramah ulun, dan juga kepada khususnya kepada guru-guru lang tuha-tuha ya kah ulun terlalu lancang mungkin berpender di hadapan sidin, minta ampun, minta maaf benar ya kah. Tapi ulun pernah juga di sekolah di sini nih. Sekolah kan ada pangkat sekolah gue. Ulun bisa di sini mengaji gue di sekolah nih. Kenapa ulun lagi halus bisa ulun mendengarkan arwah guru As'ad di sini mengajar. Jadi umpat ulun duduk mengajar kan kayak itu melihat sini mengajar. Nah, jadi ini termasuk alumnus jual di sini nih. walaupun ulun ya kan waktu belajarnya itu menonton orang main ball di sini gue. Di belakang sini kita ya kan wallah ulun di belakang tempatnya menonton orang main ball. Jadi ulun ini umpat juga, dia itu singgah ulun di sini. Ya kan mendengarkan arwah guru As'ad mengajar, jadi sempat julun belajar sini ya kan. Nah, di sini tah. Nah, sekali lagi minta maaf atas segala kelancangan ulun ya, minta ampun dan minta maaf kalau ada yang tidak berkenan. Nah, sampai di sinilah yang dapat ulun sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.